Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja dong. Nah, Cici mau tes sukacitanya nih. Ada semangatnya nggak ya kalian? Ada sukacitanya? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Anak sekolah minggu? Yes, yes, yes. Anak perjanjian? Go, go, go. Cinta Tuhan Yesus? Pasti dong. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama bersatu dan doa dulu yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Meskipun saat ini kami sedang berada di rumah masing-masing dan boleh beribadah secara online, tapi kami tidak percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau yang iringi setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita akan sama-sama angkat lagu pujian Bapa Aku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita semuanya dalam sikap sungguh-sungguh, kita mau sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
mau sama-sama kembali akan waktu pujian, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sebelum kita masuk ke menurut Tuhan, Cici ada pertanyaan nih. Minggu kemarin siapa yang dipenuhi Roh Kudus ya? Ayo, siapa Ayo, yang siapa kira-kira? ya? Ayo, Waktunya 10 detik ya. Jawab di kolom bawah ya. ayo Cici, itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya habis. Jangan lupa Selamat ya. yang menang. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersungguh-sungguh lagi, kita siapkan hati kita. Jangan ada yang bercanda lagi, jangan ada yang main-main lagi. Kita bawakan lagu firman Lu, kita bagikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan juga jaga kebersihan. Nah, sebelum Cici mau cerita hari ini, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi yang indah ini ya Bapa. Engkau telah jagai kami hingga saat ini. Tuhan, kiranya hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Engkau buka hati kami, buka pikiran kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang Cici mau tanya, siapa yang di sini tahu tentang kabar gembira? Ayo, siapa yang pernah dengar kabar gembira? Contohnya kayak gini ya, teman Cici kemarin sakit. Hari ini sudah sembuh, itu kabar gembira. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang kabar gembira yang diberitahukan kepada Zakaria. Siapa yang tahu Zakaria? Penasaran kan? Kita mulai ya ceritanya. Zakaria adalah seorang imam yang melayani di Bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat di mana Allah bertemu dengan umat-umatnya. Pada suatu hari, Zakaria itu sedang ada di Bait Allah. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang membuat Zakaria begitu kaget. Kira-kira apa? Ayo tebak-tebakan. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah seorang malaikat di sebelah Zakaria. Wah, coba sekarang Cici tanya. Kalau misalnya kalian tiba-tiba ada malaikat nih di sebelah kalian kaget gak? Kalau Cici nih, tiba-tiba di sebelah Cici ada malaikat, Cici bisa kaget pasti. Wah, ada malaikat gitu. Begitupun juga dengan Zakaria. Dia kaget, tiba-tiba muncul malaikat Gabriel di sebelahnya. Ingat ya, namanya malaikat Gabriel. Nah, lanjut ke ceritanya. Setelah dia kaget melihat malaikat ada di sebelahnya, dia takut gak? Takut. Gimana nih? Ada malaikat. Gitu. Lalu malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, aku datang membawa kabar baik." Wah, ternyata malaikat Gabriel itu membawa kabar baik loh. Apa sih kabar baiknya? Ada yang tahu gak? Kita lanjutin ceritanya aja ya, biar kalian tahu ya. Nah, kabar baiknya adalah kamu dan istrimu akan memiliki seorang anak laki-laki yang akan engkau namai Yohanes. Ingatin namanya, nama anak laki-lakinya adalah Yohanes. Gitu kata malaikat. Lalu malaikat bilang, akan ada banyak orang yang bersuka cita ketika si Yohanes lahir. Lalu Yohanes akan diberikan pekerjaan yang istimewa, yaitu adalah untuk mengumpulkan umat-umat percaya untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Begitu kata malaikat. Terus menurut kalian Zakaria senang gak dengan kabar baik yang diberikan oleh malaikat? Ternyata Zakaria itu malah gak percaya sama malaikat. Loh, kok gak percaya, Ci? Iya, dia bilang begini. Masa? Enggak lah. Bagaimana caranya aku dan Elizabeth bisa mendapatkan seorang anak? Aku sudah tua. Elizabeth juga sudah tua. Gak mungkin, gak bisa kayaknya. Begitu, si Zakaria malah tidak percaya dengan apa yang dikatakan malaikat. Karena ya begitu, mereka sudah tua. Dan Zakaria tidak percaya akan hal itu, mereka bisa memiliki seorang anak laki-laki. Lalu apa yang terjadi? Malaikat langsung membuat Zakaria menjadi bisu. Waduh, bisu. Gimana? Coba kalian selama berapa ya? Selama 5 detik deh, jangan lama-lama. 10 detik deh. Kalian jangan ngomong ya, coba ya. Enak gak kayak begitu? Kayak misalnya selama 10 detik kalian gak bisa ngomong. Itu aja cuma 10 detik gak bisa ngomong. Pengen bilang, "Mama, aku mau makan." Kalian gak bisa ngomong. Atau enggak, "Mama, aku haus mau minum." Kalian gak bisa ngomong. Itu cuma 10 detik loh kalian gak bisa ngomong. Kalau si Zakaria, dia langsung dibuat bisu sama malaikat. Kenapa, Ci? Kok dibuat bisu, Ci? Ya iya, karena Zakaria itu tidak percaya sama apa yang dikatakan malaikat. Padahal itu kabar baik.
yang Allah mau beritahukan kepada Zakaria, tapi ia malah nggak percaya. Lanjut lagi ke ceritanya. Akhirnya tibalah saat di mana Elizabeth melahirkan anak laki-laki. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang yang bersuka cita. Akhirnya tetangga, keluarga datang mengunjunginya dan bersuka cita. Gitu. Lalu si para keluarga bilang, bagaimana kalau kita namai dia Zakaria? Kalian ingat gak hama apa yang malaikat bilang waktu ia menampakkan diri di sebelah Zakaria? Malaikat bilang, engkau akan menamai dia Yohanes. Begitu, berarti namanya harus apa? Harus Yohanes. Lalu berkatalah Elizabeth bilang, tidak, mari kita namai dia Yohanes. Begitulah akhirnya dinamai Yohanes. Nah, setelah itu juga, setelah Yohanes lahir, akhirnya Zakaria bisa kembali berbicara. Langsung dia memuji-muji Tuhan. Wah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dia bilang begitu. Kenapa Cik, kok Zakaria jadi senang begitu? Ya iya, Zakaria senang. Kenapa? Karena Allah menepati janjinya. Allah bilang dia akan melahirkan, istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan mempunyai pekerjaan yang sangat istimewa, yaitu mengumpulkan umat-umat yang percaya untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Begitu. Akhirnya Zakaria pun bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah menepati janjinya kepada Zakaria. Nah, itu cerita Cici hari ini. Jadi, kita sebagai anak Tuhan harus percaya kalau Tuhan kita pasti akan menepati janji-janjinya. Oke semuanya? Nah, cerita Cici sampai di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran, dan menjadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kiranya kami tutup firman ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan ya, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa minum vitamin C. Oke? Bye-bye, see you! Shalom adik-adik. Nah, Chenzi, kamu tahu nggak? Hari ini kita akan hafalin ayat hafalan loh. Ayat hafalan. Aku suka ayat hafalan. Ya, betul banget. Nah, hari ini ayat hafalannya tuh surprise karena ada di kotak-kotak ini. Hah? Kotak? Aku mau lihat. Oke, kalau misalnya kamu mau lihat, tunggu dulu ya. Kita sama-sama mau buka nih. Apa sih ayat hafalan yang terambil dari kitab Lukas ini? Tadi kan kita sudah mendengar tentang Yohanes Pembaptis loh dan kelahirannya. Kira-kira apa ya yang ada dalam ayat ini? Iya, buka! Nah, adik-adik, sekarang aku akan buka dua kotak ini. Wow, aku udah dapet nih satu ayatnya. Coba ya, aku buka satu lagi ya. Wah, ini dia. Jadi, ayat hafalan kita terambil dari Lukas 1 ayat 68a. Lukas 1 ayat 68a. Lukas 1 ayat 68a. Jangan sampai lupa ya. Nah, ayatnya gampang banget nih. Pasti adik-adik bisa ngafalin dalam sekejap karena cuma 2 kata. Gampang banget ya. Nah, mau lihat kata-katanya? Tada! Ini dia kata-katanya. Terpujilah Tuhan. Lukas 1 ayat 68, terpujilah Tuhan. Lukas 1 ayat 68, terpujilah Tuhan. Adik-adik jangan lupa hafalin ya. Pasti semuanya bisa. Terpujilah Tuhan karena Dia telah lahir untuk kita semua. Dadah. Dadah. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on
little frogs by night. They saw a bright blue shining star. And then they heard a choir sing. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing. The new King born today. And man shall live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, new King born today. And man shall live forevermore because of Christmas Day. And man shall live forevermore because of Christmas Day. Shalom, Merry Christmas semuanya. Cici Moni, pagi ini aku mau informasiin sesuatu yang menarik buat adik-adik semua. Apa itu, Ci? Jadi kita mau tukar kado, yeay! Nah, tuker kadonya seharga 20.000 ya. Jadi kalian bisa beli barang baru seharga 20.000. Nah, spesial banget untuk tahun ini, tukar kadonya itu bisa dikumpulkan di gereja. Kita kasih waktu dari tanggal 13 sampai 20 Desember. Nah, di tanggal 20 Desembernya, mami-mami semua bisa ambil kado yang sudah ditukar dan bisa dibawa pulang. Nah, di tanggal 27-nya Cici Moni, kita akan buka kadonya sama-sama via Zoom meeting. Wah, seru banget. Seru banget, pasti aku nggak sabar banget di Cici Moni nih. Karena guru-guru juga akan tukar kado juga sama anak-anaknya. Yeay! Nah, kalian boleh bungkus kadonya pakai kertas kado ya, tapi bernuansa Natal. Oke? Oke. Nah, sekian informasi yang bisa Cici sampaikan pada pagi hari ini. See you next week. God Bye. bless you. Bye-bye. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti sehat selalu ya. Hari ini kita bakal membuat kreativitas pembatas Alkitab. Bahan-bahannya, tulisnya kita perlu penghapus, pensil, penggaris, lem kertas, gunting, serta pulpen. Dan jangan lupa kertas HVS ya, atau kertas bekas juga bisa. Tapi yang di belakangnya itu harus polos. Nah, langkah berikutnya kita persiapkan pensil dan penghapus serta penggaris saja ya adik-adik. Untuk lebar dan panjangnya di sini kita perlunya 7 cm ya adik-adik. Seperti ini. Nah, di sininya 7 cm dan di sini 7 cm. Langkah berikutnya untuk di atas kotak yang pertama ini sama ya, kita memerlukan 7 cm panjang dan 7 cm lebar. Lalu untuk sisi kiri dari balok pertama kita memerlukan 7 cm juga. Dan untuk balok yang kedua yang ini kita garis kembali seperti ini. Nah, begitu juga untuk balok kedua sebelah kiri. Bagian ini dan ini kita hapus ya adik-adik. Nah, setelah dihapus jadinya seperti ini, lalu kita gunting. Kita gunting bagian sini. Kita guntingnya bagian ini adik-adik sampai sini. Lalu kita gunting bagian ini sampai sini. Oke, kita gunting ya. Setelah kita gunting semuanya seperti ini, ada bagian lagi yang harus kita gunting, yaitu bagian sini ya adik-adik. Kita gunting. Nah, jadinya seperti ini.
Langkah selanjutnya, bagian yang sudah dikasih tanda-tanda pensil kita hapus ya adik-adik. Hapusnya pelan-pelan ya. Nah, jadi sudah bersih seperti ini adik-adik. Setelah itu kita lipat seperti ini adik-adik. Bagian sininya juga ya. Jadinya akan seperti ini dan kita lem ya. Bagian di sini agar menempel di sini dan bagian di sini agar menempel di sini. Nah, mari kita lem. Oh iya adik-adik, lemnya hanya bagian sini ya, tengahnya jangan dilem ya adik-adik. Kalau untuk yang ini kita bisa lem semuanya seperti ini nanti jadinya. Selanjutnya kita hias deh. Nah, kalau sudah jadi seperti ini adik-adik, sininya adik-adik bebas ya mau warnain apa saja terserah adik-adik. Dan di sini jangan lupa untuk tulis ayat hafalan. Untuk kreativitas ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu Lukas 1 ayat 68a. Setelah itu kita tandai deh. Sudah selesai kreativitasnya. Selamat mencoba semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.